Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 55 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon. Baik Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Yang Mulia, salam sejahtera. Terima kasih Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, saya Reja Sudrajat, hadir di sini sebagai pemohon prinsipal Yang Mulia. Baik. Ini guru di mana ini? Saya guru dari Karawang Yang Mulia. Karawang. Ya. Oh, tadi bermotor. Naik motor. Naik mobil sih Yang Mulia. Oh, mobil. Oke. Kemudian sudah pernah beracara di MK? Belum Yang Mulia. Belum. Bukan yang guru SMA? Bukan Yang Mulia. Ada waktu itu yang menguji undang-undang tentang kewenangan pendidikan. Bukan temannya atau saudara, bukan ya? Bukan Yang Mulia. Baik. Kalau belum pernah bicara di MK, nanti kami akan ada penasihatan untuk permohonan ini setelah pokok-pokok permohonan disampaikan kepada majelis hakim. Sekarang dipersilakan disampaikan dulu apa yang diinginkan dalam permohonan ini, singkat-singkat saja, nanti ditutup dengan petitumnya ya. Baik Yang Mulia. Silakan. Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 22 Ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2026 serta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 4. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi, bagian ini mohon izin telah dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Lalu yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing. Saya memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara dan pendidik yang hak konstitusionalnya dirugikan secara spesifik, aktual, potensial menurut penalaran yang wajar. Sebagai seorang guru non-ASN atau honorer, seorang pendidik yang saat ini harus mengajar di 3 tempat sekaligus, di SMP negeri, madrasah swasta, dan di PKBM paket C, hanya untuk menyambung hidup sekaligus menjaga jala api peradaban di tempat pemohon tinggal, yakni Kabupaten Karawang. Kerugian pemohon bukan sekedar berdasarkan perasaan, tapi kerugian konstitusional yang nyata. Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan 20%. Namun dalam UU APBN 2006 ini, saya hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dan hak siswa saya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang bermutu telah dikaburkan oleh munculnya pos anggaran yang tidak seharusnya Yang Mulia. Perlu dijelaskan bahwa pemohon tidak anti terhadap pemberian gizi atau nutrisi bagi masyarakat, bahwa pemohon sangat mendukung program tersebut. Tetapi yang disoroti adalah ketika masuk ke dalam pos yang bukan seharusnya, yakni pos pendidikan. Pokok permohonan Yang Mulia, inti dari gugatan ini sederhana, ada ketidaksesuaian dalam angka 20%. Pemerintah dan DPR mengklaim dalam pasal 22 ayat 2 UU AKUO bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai 769 triliun atau setara 20% APBN. Namun setelah saya bedah lampiran UU ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, ternyata di dalam angka 769 triliun ini terselip dana sebesar 268 triliun untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, bukan Kementerian Pendidikan. Jika dana makanan ini dikeluarkan, maka anggaran pendidikan murni hanya 11,9% dari total 20%, jauh di bawah mandat konstitusi. Lalu berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011, penjelasan berfungsi untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, bukan menciptakan norma baru atau memperluas makna sewenang-wenang. Bahwa secara sosiologis dan yuridis, pendanaan operasional pendidikan yang seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar pendidik, gaji dan tunjangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun, pada pasal 22
beserta penjelasannya nomor 17 tahun 2025, tiba-tiba muncul program makan bergizi gratis ke dalam pos tersebut. Bahwa dampak dari peluasan makna dengan masuknya norma ini terlihat nyata di lapangan, bahwa fungsi asli anggaran pendidikan untuk pemeliharaan sarana belum terpenuhi. Namun alokasi tersebut justru dibelokkan untuk pengadaan pangan yang seharusnya menjadi beban anggaran fungsi ketahanan pangan, kesehatan, atau sosial, tetapi malah dimasukkan ke dalam komponen pendidikan. Izinkan saya menggunakan analogi sederhana. Konstitusi memerintahkan negara untuk mengisi sebuah ember dengan 20% air murni untuk diminum oleh pendidikan bangsa. Namun, pemerintah mengisi ember itu dengan air yang dicampur tanah dan batu yang volumenya terlihat penuh 20%, tapi airnya keruh. Air itu tidak bisa diminum. Dana 268 triliun itu adalah tanahnya. Ia adalah belanja logistik pangan, bukan belanja pendidikan. Makan siang itu penting, Yang Mulia. Tapi yang itu adalah fungsi kesehatan atau bantuan sosial, bukan fungsi pendidikan. Karena maksudnya anggaran sosial dan ketahanan pangan ini, Yang Mulia. Yang pertama, jutaan guru honorer seperti saya gagal diangkat menjadi P3K penuh waktu karena alasan tidak adanya ruang fiskal dan tidak memiliki kepastian karir yang jelas atau abu-abu dalam hal ini. Yang kedua, fasilitas sekolah tetap rusak, laboratorium tidak ada, buku minim, dan hal-hal lain yang memperberat beban kerja guru di tengah ketidakpastian karir dan pendapatan. Tapi di saat yang sama, pemerintah membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK bagi kelompok Satuan Pelayanan Pangan Inti atau SPPI atau petugas MBG sesuai pasal 17 Perpres 115 tahun 2025 yang dengan menggunakan alokasi dana pendidikan di dalamnya. Yang Mulia, baru saja kita mendengar kabar duka dari Nusa Tenggara Timur, seorang siswa sekolah dasar mengakhiri hidupnya. Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Tragedi ini terjadi ketika negara sibuk mengalokasikan dana ratusan triliun hanya untuk mengenyangkan perut siswa, tapi abai dalam mengenyangkan jiwanya melalui alokasi dana pendidikan yang seutuhnya, Yang Mulia. Petitum, oleh karena itu, Yang Mulia, saya memohon agar Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga gawang terakhir konstitusi pendidikan kita. Saya memohon agar Yang Mulia memutus. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 22 ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai besaran anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% adalah anggaran murni yang dialokasikan khusus untuk fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional pedagogis yang tidak mencakup anggaran program logistik pangan, makan bergizi gratis atau anggaran Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, menyatakan bahwa pengalokasian anggaran MBG di dalam mandator 20% anggaran pendidikan adalah inkonstitusional karena mencederai hak konstitusional pendidik untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin pada pasal 28 ayat 2 UUD 1945. Yang keempat, memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang diperhatikan penasihatan dari Majelis Hakim. Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan Prof. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakivoe, Saudara pemohon Prinsipal Resa Sudrajat, ya, seorang guru di 3 sekolah, ya. Iya, betul, Yang Mulia. Dan juga menjalankan tugas sehari-hari sebagai apa? Sehari-harinya selain guru? Kebetulan saya guru aja sih, Yang Mulia. Guru saja. Iya. Oke. Baik, permohonan saudara sudah mencantumkan